There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, masih di kegiatan masak-memasak. Hari ini aku mau bikin mie ayam ala-ala rumahan gitu ya teman-teman. Pokoknya mie ayam simple, karena kebetulan aku tuh tadi masak nasinya tuh agak sedikit lembut gitu. Memang aku sengaja, dan aku memang niatnya pengen bikin bubur gitu. Karena kebetulan kan pak suami aku juga lagi sakit gigi, dan aku juga lagi sakit gigi. Jadi aku tuh berpikir mau masak mie ayam yang lembut gitu ya, tapi mengenyangkan. Nah ini pertama aku mau potong dulu untuk daun prenya sama daun sopnya. Kalau kalian bilang daun seledri mungkin ya, kalau aku sering bilangnya tuh daun sop. Ini aku potongin kecil-kecil, nanti mau aku masukin ke kuahnya gitu. Aku sengaja banyakin daun sopnya biar wangi ya. Daun sop ini juga sehat banget kok untuk ke tubuh kita. Nah di sini tadi aku udah bikin bumbunya, aku ulek ya untuk bumbunya biar seger. Ini tuh kayak bumbu sop biasa ya teman-teman, kayak bikin kuah sop, tapi aku tambahin kunyit gitu. Dan itu juga ada rempah-rempah, itu tuh biar wangi dan makin seger lagi. Nah di sini tadi aku juga udah ungkep ayam ya. Ini tuh ayam untuk toppingnya. Aku di sini nggak banyakin toppingnya, cuman pakai ayam doang karena memang di kulkas aku tuh udah nggak ada apa-apa, udah habis ya semua teman-teman. Pokoknya aku tuh udah kosong banget. Mungkin besok atau lusa aku harus cuci kulkas dan bersihin kulkas karena memang kulkas aku udah kotor banget. Baunya juga udah nggak enak. Udah hampir 2 mingguan, 1 bulan 2 mingguan gitu nggak aku bersihkan. Pokoknya udah lama banget lah. Itu faktor mager dan malesnya aku ya teman-teman, karena memang kalau untuk beresin kulkas itu kayak butuh mood yang betul-betul ada gitu ya, mood yang betul-betul lagi enak gitu. Makanya di situ kita bisa untuk nyuci kulkas. Aku kalau nyuci kulkas tuh memang nunggu mood ya teman-teman, karena kan mau sambil direcord ya, karena kalau nggak direcord tuh sayang banget. Aktivitas apapun kalau nggak direcord tuh sayang banget ya sekarang ini, karena memang di sini juga kan kita tuh kayak dibayar gitu ya di sini, walaupun bayarannya itu ya tahulah kalau konten creator IRT pasti tahu, tapi kayak biar ada bahan konten aja gitu, karena kan IRT ini kontennya kalau nggak masak-masak ya beberes rumah, jadi sesekali tuh harus ada diselingin sama kayak jalan-jalan, belanja, atau kayak tips-tips membersihkan kulkas, bersihkan kompor. Nah ini kompor aku juga perlu banget untuk dibersihkan, udah betul-betul berkerak banget ya untuk kompor aku ini, udah lama nggak aku bersihkan. Next deh aku nih lagi ngumpulin mood ya teman-teman, karena kalau nggak mood nggak bakalan terpegang gitu, nggak bakalan bersih dan nggak bakalan jadi dikerjai. Nah ini ayam ungkepnya udah selesai aku ungkep. Lanjut di sini aku tuh mau numis si kuahnya ya. Jadi kalau mie ayam tuh kuahnya tuh kayak kuah sop gitu ya teman-teman, cuman dia tuh agak kuning gitu. Jadi kuah sop tapi dikasih sama kunyit gitu, dikasih kunyit dikit. Tapi itu tergantung selera sih, kalau ada yang nggak suka kunyit juga di skip juga nggak apa-apa. Ya itu suka-sukanya kita. Aku tuh jujur belum pernah sih bikin yang namanya sop bubur ayam gitu ya. Aku seringnya beli gitu, jadi aku tuh kurang tahu resepnya tuh gimana. Cuman pas aku searching di YouTube tuh cara buatnya tuh gini, jadi ya udah aku buat aja. Dan alhamdulillahnya tuh anak dan suami aku suka ya teman-teman, dan rasanya juga enak. Untuk kuahnya juga cocok banget deh untuk mie ayam, mie sop, pokoknya itu udah kayak gitu. Aku sengaja kuahnya ini nggak aku beli bumbu jadi, aku bikin bumbu sendiri karena biar rasanya tuh lebih enak gitu ya. Karena kalau bikin sendiri tuh diulek lagi ya, pasti rasanya tuh jadi seger dan enak banget.
Nah, tadi aku juga kasih air, nggak banyak-banyak sih, aku buatnya dikit aja. Dan ini tuh aku kasih daun sopnya tuh banyak banget ya, kayak sup daun sop kayaknya ya. Nah, ini aku kasih juga untuk bumbu-bumbunya, aku kasih Royco, aku kasih garam, dan aku kasih gula. Pokoknya bumbu-bumbu aku nggak ada yang neko-neko, cuman pakai 3 bumbu ini aja. Karena kalau aku nambahi bumbu lain tuh jatuhnya cemplang masakan aku ya. Sesuai lidah Pak suami, lidah anak-anak, dan lidah aku, cocoknya ya di 3 bumbu ini. Nah, ini untuk kuahnya udah selesai ya, teman-teman. Jadi ini tuh mau aku taruh dulu di sini. Aku tuh masak kuahnya tuh pakai kuali karena memang aku tuh belum punya panci. Aku punya panci tapi kebesaran, dan aku juga punya panci tapi kekecilan. Nah, aku perlu panci yang sedang-sedang gitu ya, teman-teman. Kalau untuk bikin kuah sop, kuah mie sop, atau bikin kuah mie ayam cocok banget. Perlu juga nih kayaknya punya panci yang sedang gitu ukurannya. Oke, lanjut lagi. Ini tuh aku mau goreng ayamnya. Ini tadi ayam yang udah aku ungkep. Ini tuh ayamnya nggak pakai apa-apa ya. Tadi ngungkepnya cuman aku kasih garam sama Royco aja. Memang sengaja nggak aku kasih racik karena memang kebetulan racik ayam nggak ada ya. Adanya tuh racik tempe. Jadi kalau racik tempe itu kan kurang kuning ya. Kecuali tadi racik ayam. Kalau racik ayam tuh kuning banget. Tapi kalau racik tempe tuh jauh pucet gitu ya. Jadi aku tuh skip aja, nggak aku kasih racik. Aku ungkapnya tuh pakai garam sama Royco aja. Biar ada rasa gurihnya aja sih. Nah, ini setelah mulai coklat, aku balikin dulu ya. Ini tuh nggak terlalu boleh, maksudnya nggak gorengnya tuh jangan kering-kering banget gitu. Takutnya keras ya teman-teman. Cukup kalau udah mateng ya udah gitu. Apalagi kalau aku ya sakit gigi, takutnya keras gitu jadi nggak tergigit gitu ya. Jadi aku gorengnya tuh nggak terlalu mateng. Nah, ini udah maksudnya nggak terlalu kering, bukan nggak terlalu mateng, harus mateng ya. Kalau masak ayam tuh harus mateng ya teman-teman, karena bakteri ayam itu bahaya. Jadi kita tuh harus masaknya tuh betul-betul masak. Oke, lanjut. Di sini aku udah angkat ayamnya. Di sini aku juga mau bikin bawang goreng. Aku bikin bawang gorengnya dikit aja ya teman-teman, karena memang stok bawang aku habis. Aku tuh udah nggak punya apa-apa ya. Kemarin aku cuman belanja untuk kebutuhan pokok. Aku tuh nggak belanja perbumbuan. Jadi perbumbuan aku tuh habis. Nah, ini kan masih hari Jumat pas aku record video, dan mungkin besok hari Sabtu insya Allah aku mau food prep dan aku mau belanja gitu. Nah, di sini bawang gorengnya udah masak. Ini mau aku angkat. Kalau goreng bawang tuh jangan sampai hitam gitu yang angkatnya, karena dia tuh nanti setelah diangkat akan masak lagi gitu. Pernah aku goreng bawang tuh sampai hitam, dan pas aku angkat tuh jadi gosong ya teman-teman. Padahal kita angkatnya tuh nggak gosong. Makanya kalau kita goreng bawang goreng itu jangan sampai hangus gitu ya. Pokoknya kalau udah kita lihat kering ya udah diangkat aja. Nanti dia akan masak sendiri. Nah, untuk ayamnya di sini mau aku suwir-suwir karena memang ini topping untuk mie ayam. Untuk bubur ayamnya. Kemarin tuh padahal rencana aku mau bikin mie ayam ya, teman-teman. Sampai banyak yang nanyain, "Bun, kemarin katanya di dubbing mau bikin mie ayam. Kapan?" Banyak yang protes ya. Nanti ya, teman-teman, aku masih ngumpulin mood, lagi mager banget nih mau buat mie ayam. Karena buat mie ayam tuh sedikit repot sih menurut aku. Yang buat repotnya tuh sih di apa ya, nggak ada sih sebenarnya, nggak repot, cuman memang lagi males aja. Nanti deh kalau aku udah mau bikin mie ayam, mungkin setelah food prep ya, aku janji setelah food prep nanti aku akan bikin mie ayam. Nah, ini aku udah siap, aku tadi udah ngambil nasi, bubur nasinya, aku kasih ayam suwir, dan aku kasih juga bawang goreng biar wangi. Nah, ini aku kasih kuahnya. Aku pas dubbingnya tuh kayak pengen lagi loh teman-teman. Ini tuh beneran rasanya tuh enak. Mungkin kalau kita misalnya ada yang keluarga kita yang sakit atau melahirkan, cocok banget nih dikasih kayak gini. Karena ini tuh seger banget, dan ini tuh nggak enek ya kita makannya. Aku pernah makan mie ayam, bukan mie ayam lagi, ya ampun. Aku pernah makan bubur ayam tuh enak banget teman-teman, baru 2 suap udah enak. Nah, ini anak-anak aku ternyata suka banget ya bubur ayamnya. Aku tuh pikir mereka nggak suka, dan ternyata mereka suka.
Sebenarnya ini tuh kurang topping ya teman-teman, harusnya dikasih kacang tanah goreng, terus dikasih tahu goreng, waduh dikasih perasan jeruk nipis, lalu dikasih kecap, aduh enak banget. Nggak lupa sambelnya ya teman-teman, cuman aku tuh nggak punya sambel, nggak punya jeruk nipis, nggak punya apa-apa pokoknya. Nah, di sini setelah selesai makan, tadi tuh sarapan ya, sarapan paginya pakai bubur. Lanjut di sini aku mau jemurin pakaian. Nah, ini tuh adalah pakaian yang udah aku cuci kemarin ya, teman-teman. Jadi di sini baru mau aku jemur. Aku tuh sering nyucinya tuh sore hari ya, jadi jemurnya besok paginya. Biar nggak bau, aku selalu tirisin biar dia tuh airnya turun ke bawah, jadi bajunya tuh nggak bau. Kalau nggak punya mesin cuci harus pinter-pinter kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau punya mesin cuci sih no problem ya, karena memang kan di mesin cuci udah ada pengeringnya. Jadi kalau kayak aku yang nyuci manual tuh ya harus pandai, harus kreatif. Jadi aku tuh tirisin biar dia tuh kayak jatuh gitu ya airnya. Nah, aku nih lanjut jemurin pakaian ya teman-teman. Ini tuh kemarin hujan. Jadi aku tuh kayak semangat untuk nyuci. Jadi kebetulan hari ini tuh nggak panas sih, cuman nggak hujan juga. Di sini tuh sedikit mendung, nggak panas banget, nggak terik gitu ya. Nggak tahu deh ini cucian aku bakalan kering atau enggak. Tapi setidaknya aku tuh udah nyuci dan cucian kotor tuh udah nggak ada di kamar mandi. Ya paling nanti beranak lagi ya teman-teman, yang namanya cucian tuh nggak bakalan pernah absen di kamar mandi. Cuman setidaknya nggak menumpuk ya teman-teman. Nah di sini si bocil aku bantuin aku ya, seperti biasa dia tuh suka banget bantuin aku. Pokoknya anak-anak aku tuh semua suka banget bantuin aktivitas aku, karena aku tuh biarin gitu mereka setiap mau bantuin, karena kalau mereka bantuin tuh aku malah senang gitu, nggak aku larang. Banyak orang tua yang melarang anaknya saat anaknya tuh bantuin mereka. Nah jadinya tuh sampai besar anaknya tuh nggak akan pernah mau bantuin orang tuanya gitu kan, karena dimarahi duluan dulu waktu kecil dia mau membantu. Tapi kalau aku nggak ya teman-teman, bahkan aku malah sering menyuruh gitu. Kadang kalau mereka tuh nggak respect pas aku lagi apa gitu, aku tuh sering bilang bantu dong kenapa gitu. Jadi mereka tuh kadang setiap aku tuh beraktivitas tanpa disuruh, mereka tuh akan bertanya, bunda mau dibantuin apa. Nah dari situ aja tuh aku udah merasa berhasil banget loh mendidik anak. Tapi itu masih belum ya teman-teman, aku tuh masih perlu banyak membimbing anak aku, masih perlu banyak mengasih pelajaran dan ilmu-ilmu dalam kehidupan biar mereka tuh bisa hidup mandiri di kemudian kelak. Pokoknya itu tergantung kita. Aku tuh nggak pernah pandang mau dia tuh masih umur 2 tahun, mau dia tuh masih kecil, mau dia tuh udah besar, mau dia tuh masih anak-anak. Aku nggak pernah pandang itu ya teman-teman. Aku mau anak aku tuh lebih disiplin dan lebih tahu dengan keadaan. Aku mau anakku pintar membaca keadaan. Nah ini tuh anak aku usianya tuh sekitar 3 tahun, tapi dia tuh udah tahu apa yang bisa dia bantu. Makanya itu perlu kita terapkan ya teman-teman. Oke deh, nggak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu setia nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video ya. Assalamualaikum, dadah.